Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 3B yang beranggotakan Ainur Dwi Niraniswara, Meliana, Patwa Nurmakah, Resti Apriani, dan Rohmalia Hayatun Nufus. Kami akan sedikit membahas tentang konsep komunitas, dominasi, dan predominasi. Pertama, ada pengertian komunitas. Nah, komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, komunitas ini memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Yang selanjutnya ada ciri-ciri komunitas. Yang pertama yaitu adanya interaksi dengan komponen abiotik. Yang kedua, terdapat sekumpulan macam-macam populasi. Yang ketiga, di dalamnya ada proses yang saling memangsa. Yang keempat yaitu mulai terdapat peran pengurai dan perombak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Resti Apriani. Yang selanjutnya adalah macam-macam komunitas. Yang pertama, macam-macam komunitas berdasarkan wilayah hidupnya. Berdasarkan wilayah hidupnya, komunitas dibedakan menjadi dua, yaitu komunitas akuatik dan komunitas terestrial. Komunitas akuatik adalah komunitas yang terdapat di laut, danau, sungai, parit, dan juga kolam. Komunitas terestrial adalah komunitas yang terdapat di hutan, pekarangan, padang rumput, dan juga padang pasir. Macam-macam komunitas selanjutnya berdasarkan kelompoknya. Berdasarkan kelompoknya, komunitas dibedakan menjadi dua, yaitu ada komunitas mayor dan juga komunitas minor. Komunitas mayor biasa juga disebut dengan komunitas utama. Komunitas ini adalah komunitas besar yang tidak bergantung pada komunitas lain yang berada di dekatnya. Pada komunitas mayor ini, antara komunitasnya dengan habitatnya itu sudah menjadi satu kesatuan, sehingga dapat melengkapi maupun melestarikan komunitas tersebut. Komunitas minor biasa disebut juga dengan komunitas sosietas. Komunitas ini adalah kelompok sekunder yang terdapat di dalam komunitas mayor. Komunitas ini masih sangat bergantung pada komunitas lain yang berada di dekatnya. Macam-macam komunitas yang selanjutnya adalah berdasarkan fasilitasnya. Berdasarkan fasilitasnya, komunitas dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada komunitas eksklusif. Komunitas eksklusif yaitu jika suatu spesies hanya ada di suatu daerah tertentu atau biasa disebut komunitas tunggal. Yang kedua, komunitas preferensial. Disebut juga komunitas karakteristik, yaitu jika suatu spesies tersebut melimpah dalam suatu daerah, tetapi juga ada terdapat di daerah lain, namun dalam jumlah kecil atau sedikit. Yang ketiga, ada komunitas ubiquitous. Komunitas ubiquitous yaitu jika jumlah individu suatu spesies penyebarannya sama dalam berbagai komunitas. Dan yang keempat adalah komunitas predominan. Komunitas predominan yaitu jika jumlah individu suatu spesiesnya lebih besar dari jumlah individu keseluruhan spesies yang ada dalam komunitas tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya terdapat struktur komunitas. Nah, pada struktur komunitas ini selain dipengaruhi oleh hubungan antar spesies, juga dipengaruhi oleh jumlah individu dari setiap spesies organisme. Dan hal ini menyebabkan kelimpahan relatif suatu spesies yang dapat mempengaruhi fungsi dari suatu komunitas, bahkan dapat memberikan pengaruh kepada keseimbangan sistem, dan akhirnya berpengaruh juga pada stabilitas komunitas itu sendiri.
Kemudian berdasarkan pembentukannya, struktur komunitas ini dibagi menjadi struktur fisik dan struktur biologi, yang dimana pada struktur fisik, suatu komunitas akan tampak jika komunitas diamati. Dan pada struktur biologi, terdapat komposisi perubahan temporal atau perubahan sesaat dalam komunitas, yang merupakan hubungan antara spesies dalam suatu komunitas, sehingga sebagiannya bergantung pada struktur fisik. Dominasi merupakan pengendalian nisbi yang diterapkan makhluk hidup atas komposisi spesies dalam komunitasnya. Suatu komunitas dapat didominasi oleh satu jenis atau lebih. Jenis yang didominasi yaitu yang jumlahnya paling banyak, biomasanya paling tinggi, menempati banyak ruang, dan menguasai anggota lain dalam komunitasnya. Tanpa salam, saya Rohmalia Hetimufus akan menjelaskan materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu predominansi, di mana predominansi merupakan jumlah suatu spesies yang ditentukan oleh jumlah kelimpahannya pada suatu komunitas, di mana tingkat predominansi ini ditunjukkan oleh jumlah kelimpahan relatifnya pada suatu lingkungan. Dengan spesies yang mencapai jumlah 5% dari penduduk asli lingkungan tersebut. Pada dasarnya, dominansi dan predominansi ini sangat berbeda, di mana dominansi ini jumlahnya lebih besar, lebih kuat, dan dia lebih mendominan jika berpasangan. Dibandingkan predominansi, dia hanya mengisi 5% bagian dari lingkungan tersebut.